Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Gias Iyas Mufazal dan Rafli Fatur Rahman akan sedikit menjelaskan tentang proyek CAD kita, yaitu dengan judul Rak Tulis Minimalis. Yang pertama itu adalah latar belakang atau pendahuluan. Berdasarkan dari hasil riset yang telah kami lakukan, seiring berkembangnya dunia manufaktur di kehidupan sehari-hari, membuat kami meluncurkan sebuah inovasi baru, yang dimana seringkali kita lihat di kehidupan masyarakat Indonesia untuk peralatan rumah tangga, alat tulis, bahkan aksesoris pun terbuat dari bahan plastik. Namun, peralatan dari bahan plastik ini seringkali pecah dan tidak tahan lama. Dengan adanya landasan inovasi dari kami, dapat mengatasi hal tersebut dengan membuat dari bahan stainless steel. Dan kami meluncurkan sebuah produk dari bahan stainless steel yaitu rak tulis minimalis dengan harapan produk kita bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan instruktur kampus khususnya di HIMA TPM dalam kegiatan praktek maupun pendataan. Oke, tujuan tujuan yang pertama menghilangkan ketergantungan dengan material plastik. Dua, membantu dalam penataan ataupun pendataan. Tiga, meningkatkan skill dan kreativitas mahasiswa TPM. Selanjutnya ada penjelasan produk. Rak tulis minimalis ini terbuat dari bahan stainless steel yang memiliki ketebalan 2 mm dan pembuatan produk ini menggunakan metode bending, welding, dan juga laser cutting yang dimana proses bending lebih dominan dibanding welding dan laser cutting. Produk ini juga merupakan hasil riset kami terhadap kasus seringnya berantakan alat tulis dan catatan kecil di atas meja, dan dengan harapan produk kami membawakan solusi pada kasus tersebut. Keunggulan yang pertama, membuat penataan alat tulis dan catatan lebih rapi. Dua, kualitas produk lebih tahan lama dibanding produk lain. Tiga, bisa dibuat di lab praktek di IMA TPM. Selanjutnya ada plan versus aktual ya. Untuk pencarian ide, konsultasi, dan persetujuan desain ide, itu kita rencanakan di tanggal 10 Juni. Dan Alhamdulillah pada tanggal 10 Juni juga kita melakukan aksi dari pencarian ide, konsultasi ide, dan persetujuan ide. Dan untuk selanjutnya ada pembuatan desain project yang kita planin itu selesai di tanggal 22 awalnya. Ternyata di tanggal 22 Juni itu tidak cukup dikarenakan kita mengadakan perubahan konsep ide yang awalnya kita mendominan menyambungkan part kita itu dengan baut, tapi kali ini kita meminimalisir baut dengan cara kita ubah desainnya itu pada tanggal 13 Juli, yaitu dengan sistem klaim. Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar di tanggal 13 Juli. Dan untuk konsultasi desainnya juga kita plankan di tanggal 13 Juli dan Alhamdulillah sesuai di tanggal 13 Juli konsultasi desain itu selesai. Dan untuk pembuatan PowerPoint-nya itu kita targetkan di tanggal 23 Juli itu selesai dan Alhamdulillah di tanggal 23 Juli juga PPT-nya itu selesai. Dan untuk pengumpulan desain project dan presentasi desain project itu kita targetkan di tanggal 30 Juli. Dan Alhamdulillah pada hari ini
kita sudah melakukan itu pengumpulan desain dan presentasi proyeknya. Untuk evaluasi sendiri kita targetkan di tanggal 2 Agustus, namun untuk aksinya belum ketahuan. Kita mulai kapan untuk evaluasi desain proyek dari kita ini. Selanjutnya ada part dan proses. Untuk part pertama yaitu rak pena atau alat tulisnya dengan panjang 100 mm dan lebar 50 mm. Pada proses pertama ini ada proses untuk desainnya sendiri, ada proses face dulu, yang dimana pada proses face ini kita memiliki ketebalan 2 mm pada produk ini, dan untuk sisi bending yang pertama itu, sisi bending yang dalam, itu ada di angka 20 mm, untuk sisi kanan kirinya dan bawah, itu ada di 20 mm, dengan derajat 90 derajat, dan untuk sisi bending yang terluar itu ada di angka 10 mm, untuk sisi kanan dan kiri juga sama. Dan tentunya pada saat proses bendingan ini ada yang namanya celah. Nah, untuk celahnya sendiri itu kita welding. Next. Untuk part keduanya ini ada tempat kertas, yaitu untuk pada tahap desainnya, yaitu kita menggunakan face dulu untuk ditulis inventornya. Kedua ada tahap bending, untuk bendingan kanan dan kiri serta bawahnya itu ada di angka 25 mm dengan sudut 90 derajat. Untuk bendingan yang terluar itu ada 10 mm dengan kemiringan sudut 90 derajat. Dan ketebalan dari produk ini yaitu sama 2 mm. Oke, selanjutnya part bodi panjang 300 mm atau 30 cm. Lebar 220 mm atau 22 cm. Yang pertama gambar plat tebal 2 mm, dan untuk gambar kedua lubang-lubang plat sebelumnya yang dimana untuk 99,20 dan 47,80 untuk penempatan alat tulis, dan untuk ukuran 98,00 dan 24,00 dikurangan untuk part tempat kertas, dan untuk diameter 5 sendiri itu digunakan untuk tempat gantungan kunci, mul, dan baut. Pada buatan part ini kita menggunakan tools di, di Invector, yaitu Fed dan Extrude. Ada selanjutnya part gantungan panjang 10 mm dan lebar 60 mm dan memiliki lubang diameter 5 mm. Pada buatan part ini, tools yang kita gunakan inventor adalah fret dengan ketebalan 2 mm dan blank dan pendingan 50 mm, dan untuk derajat dari atas 120 derajat. Selanjutnya ada final produknya. Yang part pertama yaitu ada papan dengan bahan stainless steel dan ketebalannya 2 mm. Dan untuk yang kedua itu ada tempat pensil dengan bahan stainless steel dengan ketebalan 2 mm. Dan yang ketiga itu ada tempat kertasnya untuk catatan mini lah, yaitu dengan bahan stainless steel dan ketebalan 2 mm. Untuk bautnya sendiri kita menggunakan ANSI M5x08. Untuk murnya sendiri kita menggunakan ANSI B18,64 nomor 5 strip 20 strip 1/4. Dan untuk part yang terakhir yaitu ada gantungan, kita menggunakan bahan stainless steel dengan ketebalan 2 mm.
ide pengembangan. Yang pertama, mengalih fungsikan. Dua, membuat desain yang dapat mendukung ide pengalihan fungsi. Tiga, mencari tahu bagaimana peningkatan kualitas dan daya tahan produk. Selanjutnya, setelah disebutkan oleh teman saya itu Rafli Fatur Rahmat tentang produk pengembangan kita, yaitu pada poin pertama itu ada mengalih fungsikan, yang dimana kita ingin produk kita ini digunakan dalam berbagai hal. Contoh, bisa sebagai rak alat tulis maupun saat membantu praktik welding misal. Untuk part yang biru ini bisa jadi kita simpen di lab welding dengan harapan untuk sisi kanan bisa kita taruh alat tulis dan sisi kiri untuk tempat weldingnya sendiri. Dan untuk gantungannya ini bisa kita harapkan itu untuk menggantung APD saat welding dan bisa juga digunakan untuk rak tulis juga. Jadi kita emang benar ingin mengalih fungsikan yang awalnya itu digunakan hanya satu kegiatan yaitu untuk menata dan merapikan alat tulis. Yang kali ini kita meluncurkan ide baru dengan harapan kita juga bisa membuat untuk berbagai kegiatan yang dimana bisa membantu di praktek kita sendiri. Gitu harapannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Gias Yas Fazal dan teman saya Rafli Fatur Rahman izin pamit dan jangan lupa dan jangan takut juga untuk berkreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.